وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk mempersingkat waktu, kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam program kegiatan taklim rutin ya di malam Sabtu ini, yang kita masih menjelaskan di dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Penulis kitab sedang menjelaskan kepada kita di dalam fasal atau bab tentang wajibnya kita beriman dengan segala yang diberitakan Nabi, ya, baik yang masuk akal maupun tidak. Beliau sedang menjelaskan kepada kita tentang kabar dari Nabi, yaitu tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, ini kan di luar nalar manusia. Tapi apa? Ini diterangkan Nabi. Pada pertemuan yang lalu, penulis kitab menjelaskan kepada kita tentang masalah apa? Nasyrud dawawin. Itu akan diberikan catatan amal. Kemudian di pembahasan berikutnya, penulis kitab akan menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang haud, telaga yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi penulis kitab mengatakan, beliau mengatakan wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamah. Dan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki haud di hari kiamat. Apa itu haud? Haud secara bahasa maknanya adalah majma'ul ma', itu kumpulan air yang banyak. Makanya kalau kita terjemahkan telaga, gitu ya, telaga. Kapan itu? Pada hari kiamat. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya, telaga itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asad, lebih manis daripada madu. Wa abariquhu adadu nujumis sama, dan gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya itu sejumlah apa? Bintang-bintang yang di langit, yang ada di langit. Kalau dalam hadis konteksnya apa? Wa aniyatuhu kanujumis sama, dan gelas-gelasnya, cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Dari sisi apa? Dari sisi jumlah banyaknya maupun dari sisi bagusnya. Itu berarti apa? Itu mengeluarkan cahaya.
Masya Allah, saking bagusnya itu. Wa man syariba minhu syurbatan lam yatma' ba'daha abadan. Dan barang siapa yang minum dari telaga Nabi, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Masya Allah, ini air apa ini? Ya, minum sekali teguk, Masya Allah, hilang haus selama-lamanya. Mungkin kita mesti bertanya, Ustaz, kalau sekarang sudah minum dari telaga Nabi, kemudian tidak haus lagi, nanti percuma dong di surga. Ada minuman dari air, dari susu, dari madu, dari khamr gitu ya. Bagaimana jawabannya? Nah, di surga itu nggak ada orang lapar, Pak. Nggak ada orang haus. Terus mereka makan minum mereka itu bukan karena haus, bukan karena lapar, tapi apa? Istimtaan, karena bernikmat-nikmat. Seperti ya kita di dunia ini, oke, hujan terus kita minum, Bu, minum apa? Kopi. Nah, gitu. Apakah mananya kita haus? Tidak. Kita minum kopi itu bukan haus, tapi apa? Karena pengen bernikmat-nikmat. Apalagi kopi susu. Masya Allah. Mirip air Citandui gitu Pak ya. Nah, gitu. Nah, ini penjelasan singkat. Kemudian kata beliau menerangkan, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa haud secara bahasa maknanya al-jama', yaitu kumpulan. Maksudnya kumpulan air. Ya, adapun secara istilah, haud telaga Nabi adalah haudul ma'in nazil minal kautsar fi arasatil qiyamah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kumpulan air yang turun dari al-kautsar. Perhatikan, fi arasatil qiyamah, itu pada arasat, pada tempat perhentian pada hari kiamat untuk Nabi. Jadi Bapak sekalian, kalau kita ditanya, Ustaz, telaga Nabi itu sumbernya dari mana? Ternyata sumbernya itu dari Al-Kautsar. Jadi Rasul ketika diturunkan ayat inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kau Al-Kautsar. Rasul ditanya, Rasul, apa yang dimaksud Al-Kautsar? Beliau mengatakan, Al-Kautsar an-nahru alladhi wa'adda anihi rabbih, yaitu sungai di dalam surga yang Allah telah janjikan kepada aku. Kemudian dari sungai surga inilah ada dua keran pancuran. Kemudian akan mengaliri di telaga Nabi. Oh, ternyata gitu ya. Jadi telaga Nabi itu dialiri jadi sungai di dalam surga. Pantesan sekali minum nggak pernah haus selama-lamanya. Nah gitu. Kemudian Bapak sekalian, bahwa dalil yang menunjukkan adanya telaga Nabi apa tadi? Yang pertama adalah Al-Quran tadi, ayatnya inna a'tainakal kautsar. Di antara penafsiran Nabi, Al-Kautsar adalah sungai yang ada di surga, kemudian mengalir di telaga Nabi. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan sunnah atau hadis Nabi, bahkan hadis yang mutawatir. Apa hadis mutawatir? Itu hadis yang diriwayatkan banyak orang di setiap tabaqatnya. Jadi yang mendengarkan dari Nabi, sahabatnya banyak. Ya, sahabat didengar oleh orang-orang tabi'in jumlahnya banyak. Gitu. Ya, ada sampai ulama hadis mengatakan hadis dikatakan mutawatir minimalnya setiap tabaqatnya 40 orang. Sahabat 40 mendengarkan, tabi'in atau bahkan mungkin lebih ya, satu orang 40. Oh, berapa orang? Sampai ke bawah. Yang mustahil mereka berdusta. Hadis mutawatir itu. Ya. Dan juga yang ketiga berdasarkan ijma'nya ahlus sunnah. Ya, mereka sepakat tentang adanya telaga Nabi. Di antara hadis yang menjelaskan tentang telaga Nabi, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Rasul pernah mengatakan, inni atau ana faratakum 'alal haud. Ya, sesungguhnya aku mendahului kalian, yaitu aku nunggu kalian di telagaku. Man marra alayya syariba. Siapa yang bertemu denganku, maka dia akan minum. Wa man syariba lam yatma' abadan. Maka barang siapa yang minum dari airnya, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Masya Allah ini. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Dan akan ada orang-orang yang mereka hendak minum dari telagaku,
Ya, suatu kaum, aku mengenal mereka, mereka pun mengenal aku. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi apa? Ternyata antara aku dengan mereka dihalangi. Perhatikan, ada orang mau datang ke telaga Nabi, tiba-tiba dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, "Fa'aqulu innahum minni." Ya Allah, mereka itu bagian dari umat saya. Kata Rasul, kenal Rasul. Maka ternyata fayuqal, dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Perhatikan, ini jadi ada sekelompok manusia dari kalangan kaum muslimin ini yang mereka ternyata apa? Mau minum dari telaga Nabi tidak boleh sama Allah. Tuh. Apa sebabnya? Ternyata Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka bikin baru dalam urusan agama setelah sepeninggal Rasul. Itu apa? Tafsiran para ulama ada mengatakan mereka murtad. Ada yang mengatakan yang paling banyak penafsiran para ulama karena mereka bikin perkara-perkara baru dalam urusan agama, alias bid'ah. Ini Pak, pelaku bid'ah, pembikin bid'ah inilah yang mereka diusir dari telaga Nabi. Apa nggak rugi seperti itu? Aqul, kata Rasul, dan aku pernah mengatakan suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah bagi orang-orang yang mereka bikin perubahan setelah sepeninggalku. Masya Allah. Ini kan rugi sekali ya. Di hari itu manusia sangat butuh untuk minum dari telaga Nabi. Kenapa? Kita ingat perjalanan di hari kiamat itu. Manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala mereka 1 mil. Ya. Tanpa naungan, tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Bagaimana ausnya mereka? Habis itu mereka kemudian dihisab. Mereka kemudian mencatatkan catatan amal dan berbagai macam perahara hari kiamat. Tentunya mereka sangat haus coba. Di alam mahsyar saja itu diterangkan Al-Quran, ada yang mengatakan 1000 tahun seharinya, ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan 500.000 tahun coba seharinya gitu. Maka betapa butuhnya hari itu untuk minum. Ternyata apa? Begitu mau minum itu dihalangi, Allah tidak boleh minum. Apa sebabnya tadi? Dia bikin perkara baru dalam urusan agama. Ya, kalau bahasa anak mudanya bid'ah. Gitu ya. Na'udzubillah. Nah, kemudian Bapak sekalian, di dalam penjelasan Syekh di sini, beliau menjelaskan sifat telaga Nabi. Kata beliau, airnya itu lebih putih daripada susu. Lebih manis daripada madu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul ketika menjelaskan masalah telaga, beliau mengatakan asyaddu bayadun minal laban. Lebih putih daripada susu. Dalam riwayat lain, lebih putih daripada warik. Warik itu perak. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Kemudian yaghussu fihi mizaban. Dialirkan padanya 2 keran, 2 pancoran. Kemudian yamuddanihi minal jannati. Ya, ahaduhuma min dahab wal akhar minal warik. Kemudian apa? Dialiri telaga itu dari surga. Ya, pancuran yang pertama terbikin dari emas, yang satu dari perak. Insyaallah pancurannya itu. Tuh, itu ngalir terus. Gitu ya. Kemudian berapa luasnya telaga Nabi? Maka Rasul menjelaskan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Beliau mengatakan haudi masiratu syahrin. Telagaku itu jaraknya adalah, panjangnya adalah perjalanan sebulan. Jadi panjang sebulan, lebar sebulan. Perjalanan apa nih? Naik kendaraan ya. Kalau zaman dulu kan unta. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu lambat. Jalan terus. Tapi sebulan Pak, coba. Kita saja manusia jalan sebulan sampai mana? Jauh sekali itu, ratusan kilo. Gitu kan? Panjang kali lebar sama. Berarti apa itu? Persegi. Nah, kalau bahasa Arab mudawwarah namanya. Jadi panjang kali lebar. Masya Allah. Kita kalau mau jalan-jalan sama istri gitu ya, istri baru ke pojokan sana sebulan, belok sebulan gitu. Berarti untuk muter 4 bulan coba. Masya Allah. Lihat apa? Telaga Nabi. Masya Allah. Kemudian kata Rasul bahwa telagaku itu perjalanan sebulan. Ma'uha abyad minal laban tadi, airnya lebih putih dari susu.
warihuhu atyab minal misik, dan aromanya lebih harum, lebih enak daripada misik. Maksudnya apa? Apa misik kayak di dunia? Bukan. Misik itu adalah gambaran minuman yang sangat segar dan enak. Bukan misik kayak sekarang ya, dicium memeti itu ya, apalagi dijilat pahit. Jadi misik itu adalah, kata Ibnu Katsir mengatakan, itu gambaran harum yang sangat enak, kemudian segar sekali. Itu minumannya itu. Kemudian wakinazuhu kanujumis sama. Kemudian cangkir-cangkirnya itu seperti apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Dari situ lafaz umum ya, kanujum, seperti bintang di langit. Dari sisi apa? Jumlahnya banyak sekali. Makanya nggak bisa rebutan. Ya, tinggal seorang minum dari situ. Terus apa? Dari sisi bagusnya. Masya Allah, ini gelasnya betul-betul dimuliakan oleh Allah. Orang-orang beriman itu disediakan apa? Gelas yang berkilauan, itu ya. Masya Allah. Wa man syariba minha falayat mau abadan. Dan barang siapa yang minum dari airnya, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ya, Masya Allah. Tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, ternyata telaga Nabi itu sudah ada. Sudah ada sekarang. Sudah Allah ciptakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, wa inni wallahi la anduru ila haudil ana. Dan sesungguhnya aku demi Allah sekarang sedang melihat apa? Telagaku. Rasul mengatakan, demi Allah sekarang saya sedang melihat telagaku. Gitu ya, Masya Allah. Jadi sudah ada sekarang. Kemudian dalam hadis yang lainnya bahwa sumbernya dari Al-Kautsar, ini diterangkan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Rasul mengatakan, wa a'tani al-kautsar wa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haudi. Beliau mengatakan, aku diberikan oleh Allah al-kautsar. Apa al-kautsar? Wa huwa nahrun fil jannah, yaitu sungai yang ada di surga. Yasilu fi haudi, kemudian terus ngalir sampai ke telagaku. Insya Allah itu ya. Jadi ini luar biasa ini. Ini belum di surga neraka Pak ya. Ini masih di mana? Masih di perjalanan manusia menuju surga atau neraka ini masih. Ya. Kemudian bahwa setiap nabi mereka memiliki telaga. Setiap nabi. Ya, hanya saja bahwa telaga yang dimiliki Nabi SAW adalah telaga yang paling besarnya dan yang paling agungnya. Dan paling banyak minum di situ. Makanya apa? Para nabi itu mereka saling bangga-banggaan di hari itu. Dengan apa? Banyaknya pengikut. Ya, maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan di Sahih Al-Albani, Rasul mengatakan, inna likulli nabiyyin haudon wa innahum la yatabahuna ayyuhum aktsara waridatan wa inni la arju an akuna aktsarahum waridatan. Sesungguhnya setiap nabi mereka memiliki telaga. Dan para nabi itu mereka saling bangga dengan apa? Banyaknya yang minum dari telaganya. Dan aku berharap bahwa telagaku adalah yang paling banyak meminumnya. Masya Allah. Jadi memang para nabi itu saling bangga-banggaan. Dengan apa? Dengan pengikutnya. Maka Rasul ketika memerintahkan kaum muslimin ketika mau menikah, apa kriterianya? Rasul mengatakan dua kriteria. Tazawwaju al-waludal wadud. Fa inni mukatsikurum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Mukatsirun ya, bikumul anbiya yaumil qiyamah. Nikahilah oleh kalian para wanita yang apa? Al-walud wal wadud. Walud itu banyak anaknya, lagi penyayang. Gimana kita ngecek ini orang banyak peranakannya? Apa dicicip dulu, tes? Nggak boleh. Tes segala nggak boleh. Gimana Pak? Ngetes ini wanita calon banyak anaknya gimana? Nah, itu jangan dites Pak, nggak boleh itu tes. Gimana caranya? Lihat keturunannya. Ini anak berapa saudara? Cuma satu. Wah, ibunya berapa? Satu. Udah nggak jauh satu.
Cuma 2 lah, nanti kata sama 2. Tapi kalau misalnya, bersaudara ini nomor 19. Masya Allah ini. Anak nomor 19 itu. Ibunya nomor 18. Ibunya gitu. Nah itu, insya Allah itu. Peranakan namanya itu. Nah itu yang perlu Pak. Untuk breeding cepat itu Pak ya. Nah itu. Yang Rasul. Yang kedua apa? Al-Walud. Al-Wadud. Wadud itu penyayang. Ya karena apa? Ya tahu bahwa lelaki itu perlu apa? Perlu pendamping yang penyayang. Apa alasan kata Rasul? Fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Karena aku akan membanggakan dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Rasul bangga ketika apa? Umat beliau banyak jumlahnya. Makanya apa? Rasul pernah ketika ditampakkan umat-umat. Jadi dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul pernah mengatakan, "Uridat alayyal umam." Pernah ditampakkan kepada umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa mau ar-rahat. Aku melihat ada seorang nabi pengikutnya cuma rahat antara 3 sampai 9. Wan nabiyya wa mau ar-rajul wa rajulan. Ada lagi nabi pengikutnya cuma 1 dan ada cuma 2 pengikutnya. Bahkan ada apa? Wan nabiyya wa laisa mau ahad. Ada nabi tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata beliau fara'aitu fa'idha sawadun azim. Aku lihat lagi ternyata ada sekelompok hitam manusia jumlahnya banyak sekali. Fadhonantu annahum umati. Aku kira mereka umatku. Rasul senang sekali itu. Ini banyak sekali. Aku kira umatku. Ternyata apa? Dikatakan faqila li hada Musa wa qaumuh. Dikatakan kepada aku ini adalah Nabi Musa dan pengikutnya. Gitu. Kemudian apa? Disampaikan lagi. Ya, kemudian ditampakkan lagi kelompok manusia banyak sekali. Faqila li, dikatakan kepadaku hadihi qaumuka. Ya Muhammad, ini kaummu. Ya, ini umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan bersama dengan mereka ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa disiksa. Masya Allah itu. Siapa mereka? Ada 4 sifatnya itu. Manusia yang tidak akan tersentuh siksaan neraka dan tidak dihisab, Masya Allah. Langsung surga. Siapa mereka? Humul ladina la yastarqun wa la yaktamun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama, orang yang tidak minta diruqyah. Tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, kai. 3, dan mereka tidak melakukan tatayyur. 4, orang-orang yang hanya tawakal kepada Allah. 4 perkara ini kalau kita simpulkan yang terakhir, yaitu apa? Tawakalnya mereka hanya kepada Allah. Berarti apa? Lurusnya tauhid. Masya Allah, lurusnya akidah mereka itu. Yang menyebabkan apa? Mereka akan selamat dari siksa neraka dan dari hisab pada hari kiamat. Itu lagi-lagi tauhid Bapak sekalian. Makanya Masya Allah ya, kita mau belajar tauhid itu harusnya apa? Betul-betul serius, sungguh-sungguh. Ya, karena apa? Tidaklah orang yang tidak mementingkan tauhid kecuali siapa? Orang yang memang tidak paham apa itu tauhid. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam coba. Nabi yang beliau rela dimusuhi oleh bapaknya sendiri, dimusuhi oleh warganya, dimusuhi oleh rajanya saat itu, Raja Namrud. Itu saja apa? Dikatakan bahwa Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Itu saja masih mengkhawatirkan diri beliau dari kesyirikan kepada Allah. Makanya berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari apa? Menyembah berhala. Ibrahim mengkhawatirkan dirinya. Apalagi kita ini ya. Makanya kalau kita kadang ngaji, tauhid maning, tauhid meneng, deui, tauhid gitu ya. Ini Masya Allah. Padahal ulama kita Pak, Masya Allah, saya Sholeh Fauzan ya, beliau tuh dalam setiap hari nggak pernah lepas dari kitab tauhid. Jadi ngajar di sini kitab itu, pertengahan di tempat lain buka lagi dari awal, terus selesai terus nggak pernah berhenti beliau. Kenapa? Karena kita mempelajari tauhid, hakikatnya kita membentengi diri dari syirik kepada Allah. Makanya Rasul saja berlindung kepada Allah dari apa? Berbuat syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka fi ma la alam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau
untuk aku berbuat syirik kepada engkau dalam keadaan tahu. Dan aku minta ampun kepada engkau jika aku berbuat syirik dalam keadaan tidak tahu. Rasul, perhatikan. Rasul saja berlindung kepada Allah dari berbuat syirik kepada Allah. Dan minta ampun kalau berbuat syirik tanpa disadari. Lah kayak kita bagaimana ini ya? Masya Allah. Nah ini Bapak sekalian. Ini orang yang Masya Allah beruntung sekali hari itu tadi yang akan masuk surga langsung siapa? Intinya orang yang tauhidnya benar. Kemudian di sini juga Bapak sekalian bahwa orang-orang yang akan minum dari telaga Nabi siapa? Ahlu tauhid. Dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi. Adapun orang-orang yang bikin perkara yang baru dalam urusan agama, mereka orang-orang yang akan dihalangi, dilarang Allah minum dari telaga Nabi. Coba ya, makanya Masya Allah ini semua kembali kepada ilmu agama ini. Luruskan akidah, tauhid, dan yang kedua luruskan ibadah kita. Gitu ya, agar jangan sampai kita melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi. Itu kuncinya. Ini Bapak sekalian, penjelasan kita di malam yang mulia ini, penjelasan singkat tapi luar biasa ini. Ini akan menambahkan keyakinan kita kepada perkara-perkara yang gaib yang telah diterangkan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.